Oke, selamat sore teman-teman dimanapun kalian berada. Sore hari ini hari Sabtu. Kita kembali lagi di acara Daily Sharing Network Number One. Seperti biasa, Network Number One selalu hadir setiap hari Selasa, setiap hari Kamis dan Sabtu ya, seminggu 3 kali teman-teman dengan berbagai topik yang berbeda. Nah, hari ini kebetulan bintang tamunya sangat spesial. Sebenarnya bukan bintang tamu sih teman-teman ya, ini host host juga ya teman-temannya, partner saya di Founder. sini. Cici Clara Niken yang biasa mendampingi saya untuk sharing. Kali ini beliau lah yang gantian yang akan sharing kepada kita semua ya teman-teman ya. Jadi hari ini temanya yang akan kita bahas adalah how to build your public persona. Jadi larinya lebih ke arah personal branding ya, begitu ya Cici Clara ya. Personal branding Mm-mm. kita bagaimana ketika kita ingin membangun sebuah bisnis. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Jadi tidak berlama-lama lagi, saya serahkan tempat dan waktunya kepada Cici Karaniken untuk presentasi hari ini. Silakan. Thank you Albert. Ya, hari ini kita tetap dengan ngobrol-ngobrol yang kasual ya Albert ya, Oh, santai. Tapi kita belajar bersama di sini ya. Kan terus terang Jangan kenapa di-share dulu, kita Bet. apa kok? Jangan di-share dulu screen-nya. Nah, Terus terang kan kenapa kasihan kita wajah Claranya hilang. si Koko ini. Jadi sebenarnya tema hari ini tuh masih nyambung dengan tema-tema yang sebelumnya Albert bawain ya. Karena kan bentar lagi kan sudah menjelang old and new ya, Ko Mike ya. Jadi kita harus mulai Oh ya, mempersiapkan. kita sudah siapkan kembang api. Tenang, Iya. fireworks. Jadi kita menyiapkan diri untuk menyongsong 2021 nih. Sebenarnya kita udah harus mulai namanya mereview dalam tahun ini seperti apa. Terus next apa yang mau kita lakukan ya. Personal branding ini kadang-kadang sering dilupakan oleh orang. Kadang-kadang kita terlalu terfokus sama wah skill kita atau target kita. Tapi kita lupa sama branding diri sendiri yang ternyata sangat-sangat bermanfaat untuk jangka waktu yang panjang. Ya, jadi hari ini kita coba sharing sebenarnya apa sih yang dimaksud public persona itu ya. Oke, nah, boleh di-share. Oke, halaman pertama. Nah, oke. Silakan. sebenarnya kan gini, saat ini tuh banyak banget orang yang mungkin kehilangan arah karena merasa bingung, karena merasa kalut dengan kondisi COVID. Karena semuanya serba tidak menentu, serba nggak jelas, yang mau bisnis, bahkan yang udah berjalan bisnis, bahkan mungkin kandas di tengah jalan, yang mau memulai bisnis, tiba-tiba semua stuck. Jadi kayak seakan-akan tuh kita berjalan di satu jalan yang ujungnya kita nggak bisa lihat, bahkan penuh dengan kabut. Atau seperti di terowongan yang tiada ujung. Jadi kita nggak pernah tahu ini akan berakhir kapan. Tapi apa yang bisa kita lakukan selain cuma nunggu? Ada hal-hal yang sambil menunggu, sambil kita berjalan selangkah demi selangkah, kita bisa mulai untuk melakukan sesuatu. Menyiapkan just in case, mungkin ternyata ujung cahaya terang itu atau tempat yang ternyata benar-benar terang dan jelas, ternyata nggak lebih dari 1 kilometer lagi di depan kita. Kita nggak pernah tahu. Oke. Nah, jadi sebenarnya semua orang sebagian besar banyak banget merasakan hal seperti ini. Oke. Next, but oke. Full screen ya kali ya. Ya. Kita lihat nih, personal branding. Wah, kita kalau ngelihat ini kayaknya wih, keren ya. Nah, ini sebenarnya juga akan berkaitan secara tidak langsung dengan materinya digital marketingnya Albert ya. Karena dalam rangka kita, sekarang ini saat ini mungkin kita untuk namanya sering melakukan kontak face to face itu agak sulit. Jadi salah satu caranya adalah branding, salah satu mungkin melalui online tadi, media sosial. Ya, kalau kita lihat kayak gini, kita kan langsung begitu ngelihat gambar foto ini, even kita nggak kenal dia, kita nggak tahu kerjaannya apa,
kita akan ngelihat gini, wah yang cowok ini, oh tipe orang yang kasual ya, tapi kayaknya smart ya, tapi kayak semua tuh pasti kita semua punya cara pandangnya sendiri. First impression begitu melihat foto ini. Nah, sebenarnya ini secara nggak langsung kita bisa ngomong adalah hati-hatilah dengan apapun yang kalian posting di sosial media. Ini akan arahnya menjadi suatu personal branding yang sering kali kita tidak sadari. Oke, next Albert. Nggak bisa kayak biasa ya, Bet ya? Yang tinggal next page gitu. Oke. Ini ya, kalau kita lihat orang ini ya. Jadi, personal branding itu sebenarnya apa sih? Kalau kita mau dikenal secara profesional, 4 hal ini adalah hal yang sangat penting. Pertama, kita harus disukai, menjadi orang yang disukai. Kedua, bisa dipercaya. Ketiga, dihormati. Keempat, dikenal banyak orang. Walaupun kita banyak ilmu, kalau orang nggak kenal kita, nggak ada gunanya. Orang akan bilang, siapa lu? Ya kan? Nah, ini adalah dasar yang paling sederhana. To be liked, to be trust, to be respected, dan known. Ya, next. Oke, kalau kita kategorikan banyak orang, ini adalah patokan yang sangat sederhana dan dasar yang membuat kita harus selalu aware dan mindful ya. Pertama, apa yang dimaksud dengan pesimis pasif ya? Ibaratnya udah tiap hari ngeluh, tiap hari komplain, habis itu nggak mau ngelakuin apa-apa. Jadi kalau kita mau, ya ini contoh sederhananya lah, misalnya ada temen nawarin satu peluang. Ah, udahlah, toh keadaan lagi susah. Semua orang juga susah. Emang begini udah nasib gue. Ya gue tunggu waktu aja. Ya ibarat kata kalau mau kita ngomong, lu mati pelan-pelan atau tiba-tiba lu mati. Cuman gitu aja ya kan. Padahal kita semua berusaha untuk struggling supaya nggak cuman kita menunggu, tapi tetap dalam penantian itu kita menghasilkan sesuatu. Nah, kalau pesimis aktif tuh maksudnya apa? Pesimis aktif tuh gini, ya sih emang susah sih ya, aduh sekarang lagi susah, tapi ya udahlah bolehlah gue coba deh. Masih mau mencoba, dia masih mau mencoba, tapi habis itu 1-2 kali ditolak atau 1-2 kali ada kendala langsung lemes. Ya emang nasib gue harus begini, ya udahlah saya mungkin bukan di sini tempat saya, atau mungkin bisnis ini nggak cocok buat saya, atau mungkin ya kita akan bisa mencari 1001 alasan kok kalau kita gagal untuk membenarkan diri kita sendiri. Yang berikutnya apa? Optimis pasif. Wah, hari esok pasti akan tiba, lebih cerah, badai pasti berlalu. Pokoknya omongannya semua positif. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Tapi tidak berusaha, cuman diem. Pokoknya gue yakin ini badai pasti berlalu. Mari kita tunggu saja. Ya terus gimana? Kan kita nggak tahu ujungnya kapan dan sampai kapan, terus akan bagaimana ke depannya. Kita nggak ada yang tahu. Sampai ibarat kata ya tunggu lemes sendiri orangnya. Tapi apa manfaatnya? Cuman optimis doang, tapi tidak ada action. Talk only. Yang kita mau adalah yang di kanan bawah. Kenapa? Optimis, aktif, plus positif. Gampang nggak? Pasti nggak gampang. Apalagi kita akan dikelilingi banyak orang dan lingkungan yang mungkin bahkan di media sosial, di berita, mostly adalah berita yang negatif, yang bikin semangat kita ngedrop. Aduh, ekonomi makin turun, kesulitan di negara ini, kesulitan di negara itu, ada perusahaan ini pecat pegawai, terus abis itu PHK massal, terus ada kerusuhan, ada ini. Waduh, itu kalau kita telan bulat-bulat semuanya, boro-boro mau action, mau jadi optimis aja atau positif aja susahnya setengah mati. Tapi itulah challenge-nya di saat seperti ini, kita harus ada di kotak kanan bawah, optimis, aktif, dan positif. Jadi, nah caranya gimana dan bagaimana kita melakukan branding supaya kita ada di kotak yang keempat. Sampai sini ada yang mau dikomen?
Albert senyum-senyum aja tadi pas aku kasih contoh, dia kayak mengingatkan sesuatu nih. Enggak, pokoknya ya udah paham sih. Optimis aktif ya. Jadi nggak hanya Ih, kita nunggu bola ya kan, terus apa ya pasif, seolah-olah kita nggak bisa apa menjadi korban, tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kita optimis aktif ya, kita tidak lagi menunggu kapan badai itu berlalu ya, tapi kita mencoba. Kalau saya suka tuh cari bahasanya, solusi ya. dan solusi adalah bagaimana kita belajar menari di tengah hujan. Ya walaupun di luar sana masih badai, tapi kita masih bisa enjoy gitu kan. Ya Ya kan? kalau saya paling suka kata-kata be a server of life. Be a Bagaimana surfer of bermain life. selancar di tengah ombak besar maupun Hmm. kecil. Pada saat di atas jangan lupa daratan, pada saat di bawah jangan lupa nanti juga akan naik lagi. Semua itu ada siklus ya. Oke, next. Ya, Ya. kita sekarang masuk kepada bagaimana membuat branding yang baik. Apa yang mesti kita pikirkan? Apa yang mesti kita pertimbangkan? Yang pertama, kapasitas. Kapasitas artinya kita tahu nih, misalnya, oke, saya pekerjaannya A gitu ya. Kapasitas saya udah sejauh mana nih melakukan ini? Karena gini loh, kita mencoba hal yang baru atau mencoba satu peluang atau bergumul dengan hal yang masih kita perjuangkan, kita juga harus bisa mengukur seberapa kapasitas kita. Jangan judulnya kerja keras bunuh diri. Karena itu banyak yang terjadi. Saking optimisnya, lupa buka mata, lupa kepada realita. Kadang hal-hal kalau kita lupa dengan kapasitas kita, akhirnya kita memaksakan banyak hal sehingga itu overload. Entah overload dari segi jadwal, dari segi energi, dari segi pikiran, semuanya. Chaos, akhirnya kita juga jadi stres kan. Pertama yang harus kita lihat kapasitas kita. Oke, next. Nanti kita bisa ngobrol rame-rame ya. Kedua, mental. Sebenarnya mental ini ya kembali lagi kayak 4 kotak tadi, ya kan? Berkaitan dengan bagaimana cara berpikir kita segala macam. Makanya kita selalu mau di Sage Define komunitasnya atau di Network Number One, akhir-akhir ini kita berusaha banget untuk mengangkat hal-hal sederhana seperti ini. Kenapa? Kadang orang sudah terbawa dengan keadaan, berada di satu fase, lupa bagian dasar yang harus kita maintain. Sebenarnya hal-hal ini adalah hal-hal dasar yang mungkin pasti kita begitu baca gini, oh iya, gue udah tahu nih, gitu. Udah tahu tapi udah dilakukan nggak? Atau kita sudah lupa melakukannya, menjaga itu kembali, sehingga kita drop jadinya mental kita. Next. Yang ketiga, stability. Orang kalau pagi matahari terbit, belum maghrib, semangat 45, begitu jam-jam 5:30, semangatnya langsung jadi jompo. Lah, kalau orang kerja berdasarkan mood, gimana klien mau datang, gimana bisnisnya mau berkembang? Karena kayak tadi mental, walaupun belum ada atau lagi sepi atau lagi susah, mood kita tetap harus stabil. Memang itu challenge-nya. Kita nggak punya pilihan. Sebenarnya bisa dibilang kalau kita lihat kondisi saat ini, semuanya ini terpaksa, kita terpaksa harus berubah. Kita terpaksa harus berubah, dipaksa oleh keadaan. Sebenarnya dari dulu kita sering diingatkan hal-hal sederhana seperti ini, untuk menjaga ini, untuk ngatur strategi, untuk ini, untuk itu, bla bla bla. Tapi ternyata dalam perjalanannya kan nggak semua, kalau kata Albert nggak semudah itu Pulgoso. Tidak semudah hidup itu, tidak semudah itu Ferguson. Nah, ya karena yang akan kita sangat butuhkan mental dan stability mood ini adalah pada saat kita sulit. Kalau lagi enak mah semua orang mah tinggal kipas-kipas aja, kita nggak pusing ya Bet ya. Ya, betul. Ya kan?
Kita nggak mumet karena nggak ada ekstra problem yang muncul. Next. Nah, dengan keadaan yang sangat terbatas, bisa dibilang pada saat pertama kali kita melakukan WFH, itu banyak dari kita yang kayak no idea. Even saya sendiri ngerasain tiba-tiba kayak lost in space yang kayak, waduh, ini gimana nih, ini nggak bisa jalan, tuh nggak bisa jalan, supplier tokonya tutup, mateng lah. Terus gimana ini, klien nggak berani ketemu. Oke, mau nggak mau sambil nunggu setelah kita bisa cooling down, kita punya emosi, kita punya mood, kita punya mental, kita mulai lihat apa yang masih saya punya yang bisa saya pakai. Facility. Punya handphone 2 juta juga udah bisa menghasilkan 20 juta kok kalau mau, benar nggak, Ben? Oh. Ya, Albert ini saya udah tahu banget. Dia benar-benar memaksimalkan apa yang dia punya. Dulu saya suka bingung sama dia. Bet, komputer lu simple amat, kecil amat, emang cukup buat kerja? Wih, ini kecil-kecil gini nih, udah gini-gini. Udah bisa jadi gini, jadi gitu. Ya juga ya. Lagian kalau dipikir-pikir, gue beli canggih-canggih, pakai belum bisa, jadi duit belum, keluar duit udah gede, tahu-tahu udah ketinggalan zaman, tahu-tahu udah lewat setahun 2 tahun. Nah, bagaimana memaksimalkan apa yang kita miliki? Kalau cuma punya handphone, ya lakukan dengan handphone. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau cuma punya laptop lama, apa yang bisa kita lakukan? Kita lihatlah, kita cari dari aplikasi-aplikasi sederhana yang mungkin nggak berat, sehingga nggak memberatkan RAM dan memori kita. Itulah makanya tiap hari Selasa, Albert sering banget sharing tentang hal yang berbau digital marketing. Kenapa? Di situ sebenarnya kita membuka mindset orang banyak untuk diberikan dan diingatkan terhadap pilihan. Kamu punyanya apa? Nah, kebetulan Albert udah sharing banyak hal. Oke, tinggal sesuaikan apa yang kamu punya, terus abis itu knowledge yang kita bagikan, mana lu bisa maksimalin supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya, next. Nah, jangan lupa yang ini. Orang suka lupa, udah sibuk, ini itu, akhirnya semua mau dikerjain dengan kalapnya, terus bingung. Mana yang harus gue kerjain dulu ya? Mana yang harus gue utamakan? Priority ini penting. Karena pada saat kita udah chaos dan kita bingung gitu, udah tumpang tindih, kita harus duduk diam dan kita mikir. Oke, mana yang paling mendekatkan saya dengan tujuan? Mana yang sudah sejalan dengan tujuan akhir saya atau goal akhir saya? Tetaplah on track. Yang lain itu cuman ekstra. Ibaratnya ya bonus-bonus lah atau godaan di perjalanan. Ya. Jadi pikirkan skala prioritas, karena kalau enggak sendirinya akan pingsan dengan sukses. Ya, saya pun sempat overload pada saat saya berusaha nih, pada saat semua stuck, oke, saya buka, saya beresin peluang yang A, peluang yang B, peluang yang C. Pas awal kan belum pada jalan, ya kan? Yang masih bisa fokus karena kelihatan tuh mana yang paling kelihatan gitu. Begitu lewat 4-5 bulan, semua mulai ada hasil, mulai ada reaksi. Pertama kali itu datang bersamaan, saya benar-benar chaos sampai fisik juga drop. Kenapa? Kerja sampai malam, pagi-pagi bangun, akhirnya apa? Mood jadi kacau, fisik keganggu, apakah bisa kerja? Pastinya nggak bisa. Akhirnya duduk diem, bikin jadwal, atur lagi, bikin schedule, dan urutin. Oke, hari ini harus ngapain, besok harus ngapain, minimal seminggu aja deh. Daripada kan udah mumet tuh, udah bikin seminggu ini saya mau ngapain. Saya harus ketemu siapa, saya harus beresin yang mana dulu. Apa yang kemarin masih gantung. Sekarang ternyata untung cepet sadar. Kalau enggak ya udah kolaps dengan sukses. Dan bisa-bisa apa yang udah kita bangun tadi dan mulai ada sedikit-sedikit hasil, itu malah akhirnya rontok lagi, dan itu akan membuat kita susah untuk membangunnya kembali dalam keadaan seperti ini terutama ya. Nah,
Ini sebenarnya sekilas mengingatkan apa-apa yang mesti poin-poin yang kita harus ingat kembali dalam perjalanan menyongsong tahun baru nih. Kenapa? Kita belum tahu nih 2021 bagaimana dengan vaksin, bagaimana dengan keadaan ekonomi, ya kan? Bagaimana kalau misalnya terjadi lockdown lagi, bagaimana kalau semua serba pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Jadi, persiapkan diri Anda, mental Anda, apapun yang terjadi di 2021, kita harus punya keyakinan kita sudah melakukan hal yang benar, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, udah on track, tetap konsisten, tetap setia sama apa yang sudah kita planningkan. Ya. Nah, ini yang berikutnya saya mau bagi sedikit tips sebenarnya ya, untuk berkaitan dengan personal branding tadi. Sebelum masuk sini ada yang mau dikomen, Bet? Nggak, Tambahin? Udah Udah keren oke, banget. udah oke. Untung bukan bilang bagus, kayak Udah keren. komik. Soalnya bukan menggambar. Oke. Untuk salah satu personal branding yang penting adalah bagaimana orang melihat kita expert di bidangnya. Ya. Nah, bagaimana orang lain mengenal kita sebagai seorang expert? Pertama, kita harus tahu nih, kita mau expertnya di bidang apa. Dan kita harus ngukur balik lagi. Kita harus ngukur, knowledge kita udah di mana. Pengalaman kita udah di mana. Ini bidangnya udah kita pilih belum? Nggak apa-apa kok kita branding sebagai oke, I'm an expert di bidang A gitu ya. Tapi jangan juga mempermalukan diri sendiri dong. Saya udah bilang expert, terus nanti ada yang nanya atau ada sesuatu, orang bereaksi, terus orang mulai mengadakan komunikasi dengan kita nggak bisa jawab. Ya kan? Berarti kan ibaratnya kita membuat apa ya? Kalau kita bilang ya kita PHP lah. Kayak sekarang deh. Kalau dalam hal politik dan tambah kutip pada saat sebelum terpilih, semua orang bilang saya paling keren, pilihlah saya, betul nggak? Nah, tapi begitu udah terpilih, lah kok zong ya? Nah, ini juga sama. Jangan sampai, karena gini, sekali kita tidak dipercaya oleh media, habislah tamat riwayat kita untuk kembali lagi. Nggak mungkin kita ganti wajah, ya kan? Kecuali kita mau pergi ke Korea ya, makeover total ya, Bet. Itu bisa-bisa habis berapa M sendiri tuh. Ganti nama, ganti identitas kalian. Soalnya kalau Nah, era itu digital dia. gini, kalau sudah Bisa frustasi langsung kan? sudah ada Nah, di jadi digital, nggak bisa dihapus, yes, jejaknya itu ada jejak semua. digital tidak bisa dihapus. Betul Nah, banget. Makanya kalau saya lihat dulu, saya punya inian media zaman dulu gini, ya ampun kalau gue dulu ngerti kenapa gue jadul banget ini gitu ya, ini tapi nggak bisa dihapus jejak media. Mau gimana gitu kan. digital. Nah, kenapa Jejak digital tidak bisa dihapus, selalu ya, ada. makanya kenapa Albert juga sering sharing kan tips-tips ya kan, hati-hati, perlahan-perlahan. Karena apa, kadang-kadang tuh kita suka nafsu udah mau bikin A gitu, kita capable nggak ngelakuin itu, bisa komitmen nggak, ya kan? Masa di tengah-tengah terus habis itu kita maaf, saya mau ganti identitas, identitas pekerjaan, identitas diri gitu kan? Terus atau apa namanya, tiba-tiba, oh maaf, saya sudah tidak di bisnis A, saya ke B, atau, nah ini nanti yang next. Oke, berikutnya, Bet. Nah, ini sebelah kiri adalah salah satu desainer favorit saya, Carolina Herrera. Ya, be known for one thing. Jadi kalau mau expert, nggak ada orang expert di 10 bidang sekaligus, kagak ada tuh ceritanya. Ya kita kayak contohnya komik, astrologi, AD, pace, bisa, terus kita bingung, kok yang nggak bisa apaan? Tapi dari semua pasti ada satu specialty yang memang sangat kita pegang, sangat kita ngerti banget. Yang lain itu adalah ilmu-ilmu pendukung atau ilmu ekstra yang mungkin kita bisa pelajari sambil berjalan. Nah ini seperti ibu yang satu ini ya, karirnya yang puluhan tahun, memang saya sangat suka orang-orang seperti ini.
Satu, mereka konsisten dengan gayanya. Nggak masalah seorang desainer itu dalam perjalanan gayanya berubah. Loh, kan dia juga mengikuti perkembangan zaman, dia juga mengikuti perkembangan pasar. Yang penting dia bisa survive. Dia dikenal dan dia berkembang, dan semua orang kalau dengar nama dia, oke, gue tahu dia pasti desainer. Itu yang keren. Jadi walaupun mungkin nggak semua orang tahu nih, oh mukanya ini gitu, tapi dengar namanya gue tahu tuh dia siapa. Walaupun saya belum pernah nonton dia, tapi saya dengar karya-karyanya tuh elegan, karya-karyanya emang ya memang buat gaya-gaya perempuan yang udah 30-an ke atas dan elegan, casual elegan. Nah, itu makanya saya suka banget sama dia. Next. Tuh, kok menghilang dia. Oke. Kadang banyak orang lupa untuk sharing. Ya. Sebenarnya salah satu cara untuk orang kenal siapa Anda, sharing knowledge Anda. Ya pasti ada keterbatasan dong, namanya di medsos, kita nggak mungkin sharing yang spesifik. Berikan tips-tips menarik. Berikan hal-hal sederhana yang mungkin bisa membantu orang awam untuk mendapatkan solusi pada masalah-masalah yang biasa terjadi. Tergantung dong bidangnya, ya kan? Misalnya kayak Albert nih, digital marketing. Apa nih saat ini yang paling sering menjadi masalah orang banyak yang berhubungan dengan knowledge-nya Albert? Oh, ternyata karena tiba-tiba kita berubah, zaman now ini menjadi semua serba digital, Albert mulai sharing lah tuh bagaimana memaksimalkan Facebook, Instagram, medsos dengan efisien, dengan baik, sehingga mendukung bisnis atau penjualan Anda. Nah, itu adalah salah satu bentuk sharing knowledge. Mau berbayar murah, bahkan free, itu udah sharing. Kalau misalnya bayar mahal, itu bukan sharing ya, Bet ya? Jualan judulnya. Ya, itu buka kelas itu. Nah ini yang dibilang share content with your audience. Ya karena kan jadi akan gini, oh saya suka nih follow Albert nih. Dia selalu menulis sesuatu yang bermanfaat di wall-nya. Dia selalu menulis hal-hal yang saya butuhkan dalam bidang digital marketing. Nah itu, jangan pelit berbagi ilmu. Ya, next. Sebentar. Kesalahan bukan pada layar Anda. Bukan pada saya, tapi pada Albert. Oke. Nah, kadang-kadang sebenarnya banyak orang itu nggak berani mengatakan atau memberikan, menyuarakan lah ya, pendapat dia terhadap sesuatu. Terutama hal-hal yang berhubungan dengan bidangnya dia, yang mungkin untuk orang lain itu belum banyak yang tahu. Yang penting kita tahu bahwa apa yang kita suarakan ini punya dasar yang jelas, ya kan, punya knowledge yang kuat. Jadi kita bukan omong kosong, ya. Karena zaman seperti sekarang yang dicari itu nggak cuman punya konten menarik, punya muka wajah yang fotogenik misalnya di layar medsos, tapi juga punya sesuatu yang berbeda untuk dibagikan. Atau punya sesuatu keunikan yang menjadi branding kita. Kalau kita mau ngomong, ada berapa banyak digital marketing di Jakarta? Nggak cuma Albert dong kan, pasti banyak banget. Apa yang membedakan Albert dengan yang lain? Masing-masing pasti bisa ngejawab. Salah satunya Albert ada network number 1, ya kan? Di sini kita jadi punya satu sarana untuk berbagi ilmu, untuk sharing, untuk bisa saling ngobrol, untuk bahkan bisa saling support, berbagi bisnis atau apapun di sini. Bahkan mungkin ada yang bisa menemukan partner bisnisnya di komunitas. Benar nggak, Bet? Betul. Ya, nah tidak semua orang punya ide seperti itu. Dulu pada saat belum banyak yang melakukan hal-hal seperti ini, ya mungkin pasti ada aja yang mencibir, ketawain, ngapain pusing? Ya mereka kita kok
yang penting apa? Satu, yang kita sharing adalah hal yang baik. Kedua, knowledge-nya jelas dasarnya. Jadi kita bukan ngomong kosong terus ibaratnya menyengsarakan orang dan membuat orang tersesat ya. Nah, jadi beranilah untuk mengungkapkan ide-ide Anda yang walaupun itu kelihatannya tidak biasa, tapi percayalah kalau Anda konsisten, orang one day akan bereaksi. Next. Nah, ini dia nih. Dengan kita punya konten yang menarik, dengan kita berani mengungkapkan hal-hal yang memberikan pencerahan untuk banyak orang, kita kan jadi ada hubungan yang bisa kita bangun dengan audiens kita. Mereka bisa mulai tuh kontak hanya untuk mungkin bertanya hal-hal sederhana, atau misalnya berkomentar, bahkan mungkin belum tentu udah saling kenal atau tatap muka ya Bet ya. Betul. Nah, brainstorming, ya kita cari dong topik diskusi. Apa ya yang kira-kira orang pasti seneng nih untuk dilempar ke grup, kira-kira apa nih ya yang semua orang bisa punya suara, walaupun dia nggak ahli di bidangnya. Apakah itu harus banget sesuai dengan bidang kita? Nggak juga sebenarnya. Kadang-kadang bisa ice breaking juga kan itu kan. Pokoknya yang membangun relasi dulu. Ya kan sambil kita lihat, oh ini kita jadi tahu nih, oh audiens kita arahnya ke sini nih, arahnya ke sini nih. Kalau gitu next baiknya gimana ya? Nah, kita jadi punya sedikit referensi untuk hal tersebut. Oke, next. Nah, setelah kita sudah melakukan banyak hal, inilah yang Komik selalu lakukan. Kolaborasi. Kolaborasi. Banyak orang di luar sana merasa sudah expert, paling ribet kalau mau kolaborasi. Karena takut mungkin ada kekhawatiran, waduh nanti orang lihat dia lebih hebat dari gue. Ya kalau buat saya sih tidak ada ruginya mempunyai hati yang sederhana. Karena apa? Sebenarnya rendah hati sama rendah diri tuh orang suka bingung bedanya ya. Sebenarnya dengan kita punya keinginan untuk berbagi dan punya rasa yang rendah hati, kita pun bisa melihat dan mengagumi orang lain. Bahwa mungkin ada sisi-sisi yang kita juga, bukan hanya mungkin ya, pasti bahwa dan kita harus mengakui dia punya, gua kagak. Apa gunanya kolaborasi? Ya sebenarnya salah satunya saling melengkapi, ya kayak aku aja sama Albert ya Bet ya. Kalau jalan sendiri-sendiri kan ada masanya kita pasti akan jenuh, kita akan bosen, ya kan? Bahkan kita kadang-kadang udah mulai, aduh kayaknya kurang, lama-lama ada yang menarik nih, yang lain ada godaan lewat gitu ya Bet ya. Nah ini kan bisa saling ngingetin. Kayak Komik sekarang ada kolaborasi dengan Pak Herman, ya kan? Banyak dengan orang-orang di komunitas yang bidang-bidangnya sebenarnya agak-agak berbeda gitu loh. Tapi bisa kok kolaborasi, kenapa? Karena semua ilmu sebenarnya kalau kita lihat ya masing-masing ada benang merahnya dan itu bisa saling mendukung, ya kan? Jadi dari sini bahkan kita bisa menemukan peluang-peluang baru yang tadinya mungkin kita nggak kepikir. Pada saat kita ngobrol dengan calon-calon mungkin nantinya jadi partners in future, kita jadi iya ya kenapa kita nggak bikin ini ya, iya ya kita bisa bikin ini loh, iya ya kita gimana kalau kita bikin ini, kita bisa jual begini ya, win-win solution deh, lu bisa dapat segini, kita bisa bagi-bagi deh. Kerjaan menjadi lebih ringan, lebih menyenangkan, dan juga itu akan menjadi lebih besar. Karena apa? Masing-masing orang kan punya pertemanannya. Albert bawa temennya 10, saya bawa temennya 10. Kita kalau berdua jadi 20 orang ya Bet ya. Kalau sendiri ya 10 orang doang. Tiap hari dia dengerin kita, orang juga enak yang dengerin bosen ya kan. Dia lagi. Terus topiknya itu lagi. Kagak ada variasi dong gitu. Nah, emang betul hal ini dibutuhkan kejelian untuk melihat apakah pasar kita mulai jenuh, ataukah orang-orang kita udah perlu suasana baru, bagaimana menjadi kreatif, sebenarnya intinya itu. Makanya saat ini
semua orang dipaksa, bukan dituntut lagi, dipaksa untuk menjadi kreatif di bidangnya masing-masing. Oke, yang terakhir, next. Tunggu sebentar, kenapa ini? Oh ini, nah Ya, ini kita apa? lihat si sapi ya. Yang Ada sapi. sapi berbondong-bondong, ada satu yang gendut dan berwarna putih terang. Wow. Jadi sebenarnya intinya dari semua yang kita ngomong dari A sampai Z, standing out of the crowd. Kita harus tampil beda. Apakah harus aneh? Enggak. Tapi tunjukkan apa yang beda darimu. Mungkin astrologi di luar sana banyak. Kenapa saya mau belajar di kelas akademinya Komik? Tuh, masing-masing pasti punya reasonnya. Sama juga dengan ini. Apapun alasannya, sebenarnya kita semua saling berkompetisi. Tapi bagaimana caranya kita bisa berjalan juga dengan orang lain, dengan partner-partner kita, ya kan? Sama-sama mendapatkan satu kemenangan. Win-win solution, everybody happy, everybody menang. Ya kan? Semuanya senang. Jadi itulah yang kalau saya lebih suka, kita bisa bilang itulah berbagi berkat, berbagi knowledge, berbagi banyak hal. Itu baru ujung-ujungnya kembali lagi, be abundance. Oke Albert, sudah selesai tema sore ini dan simple saja. Simpel ya, sederhana sekali. Ya, thank you. Thank you. Ayo dong komen. Jadi teman-teman tadi ya, wah, aplaus banget buat Cici Clara yang sudah sharing ya hari ini ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi tadi saya ambil beberapa kesimpulan ya teman-teman ya untuk bagaimana kita membangun personal branding kita, yaitu ada banyak cara ya, tapi ada 4 yang tadi saya tangkap yang paling utama supaya kita menjadi personal branding kita bisa naik ya teman-teman ya. Yang pertama kita harus bisa dikenal, kemudian kita harus disukai, kemudian setelah sudah demikian kita ujung-ujungnya pasti akan lebih dihormati, dan yang paling pertama kita akan lebih menjadi orang yang bisa lebih dipercayai ya teman-teman. Itu 4 yang utama yang tadi saya tangkap. Kemudian kita dalam prosesnya kita membangun personal branding kita juga ada beberapa hal yang kita tadi harus perhatikan. Jadi bagaimana kita mengukur kapasitas diri kita, kemudian kita memiliki mental yang mentality yang mental baja. Ya bukan mental baja ya. Iya, mental baja dan sebenarnya juga satu lagi fleksibel. Ya, fleksibel. Kalau mental baja terus keras kepala, nggak ada yang orang kasih masukan nggak mau didengar ya goodbye dah. Kecemplung, nggak ada yang bantuin. Lebih ke arah attitude-nya ya dalam proses dalam perjalanannya membangun personal branding kita dalam prosesnya ke sana. Terus kemudian tadi cerita lagi bahwa bagaimana kita harus dikenal sebagai seorang expert ya, seorang ahli. Yang tadi Ciklara cerita ada satu yang siapa tadi tuh yang desainer. Kalau desainer terus saya Herrera. Saya nggak terlalu hafal, tapi kalau tanya digital marketing atau yang lain mungkin kurang bisa tahu kan. Jadi kita jadi orang yang expert ya, yang dikenal ya. Kita mau dikenal sebagai apa sih yang akan keluar sebagai personanya kita nantinya. Terus kemudian yang paling saya suka lagi yang tadi Ciklara bilang tadi adalah bagaimana kita mulai share supaya orang tahu kita adalah seorang yang expert ya, yang ahli di bidangnya. Ya tentu saja ada konten-konten, ada value-value yang kita mesti bagikan kepada orang lain. Kalau enggak, gimana orang bisa tahu kalau kita memang ada kemampuan, ada keahlian di bidang itu ya. Sedalam apa knowledge-mu kalau kamu nggak pernah sharing, mana kita tahu. Terus yang terakhir yang Cici Clara bilang tadi itu, yang sapinya, saya paling ingat sapinya pokoknya. Sapi. Kalau saya sih biasanya suka kasih itu gambar. Begitu aku nyari gambar pas lihat sapi, waduh ini gambar yang tepat nih. Secara kita selama WFH kan semua menjadi cabi-cabi ya, seperti sapi, mama sapi, bapak sapi, dan anak sapi itu kan. Nah, ya? Tapi ada yang paling cabi dengan kulit warna yang paling berbeda. Jadi si sapi itu sendiri ya berarti ya. Ya, kalau si sapi itu jadinya kalau saya sih suka biasanya menggunakan ilustrasi gambar tuh kayak sapi pink ya. Jadi berbeda dengan yang lain. Karena terus terang kalau kita bicara expert ya, kita menjadi seseorang yang expert di bidangnya. Terus terang pasti di luar sana juga pasti ada orang yang punya kemampuan
atau skill yang mirip-mirip lah, yang bahkan Mm-mm. mungkin bisa dikatakan sama persis yang seperti yang Mm-mm. kita miliki. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita Atau tidak bahkan lebih loh. Nah, bahkan lebih ya, loh. ya Nah, ada kalau udah lebih nih, kita nggak bisa ngejar nih. Ingat, iya, ada satu poin lagi. Harus menjadi unik. harus menjadi unik. Temukan Betul, keunikanmu. betul. Ya itu nggak bisa dijawab di awal-awal pasti. Dengan berjalannya waktu, sama kayak kalau kita lihat ya fashion designer, karena kebetulan kan bidang saya. Jadi gini, seniman itu rata-rata punya jam terbang di atas 12 tahun. Dia baru akan mendapatkan satu ciri. Bahkan dalam bermain musik pun sama. Awal nih, lihat, wah idolanya si A. Dia akan bergaya improvisasi seperti si A. Nanti ketemu si B, dia akan coba, dia tiru habis-habisan, dia roba-roba dikit. Pasti orang akan dengar, ini si B banget ya. Sampai setelah belasan tahun, dia akan menemukan gayanya, sehingga seperti kita dengar deh, paling orang semua kenal Richard Clayderman. Kalau kita merem, ini pasti Richard Clayderman ini yang main, ini udah kagak usah dikasih tahu siapa yang main. Kalau buat saya, itu saya langsung bisa ngenalin. Bahkan saya bisa ngenalin gayanya guru saya main sama orang lain gitu kan. Nah, karena apa? Udah ada ciri. Tapi kapan? Berapa lama dia menemukan itu? Belasan tahun. Desainer fashion sama. Kita lihat yang bertahan di dunia. Awal kalau kita lihat perjalanan karir mereka, cupu-cupunya di awal bikin desain yang agak-agak entah nyeleneh lah, entah aneh lah, entah apa. Kadang ini, kok nggak nyambung ya dari fashion show pertama, kedua, ketiga gitu. Lama-lama itu pasti ada benang merahnya. Membentuk satu cerita yang karakternya mirip dan akhirnya kita, oh, kayak kali Caroline Herrera, kita selalu bilang, kalau aku selalu nangkep dia adalah simple, clean cut, elegan. Saya paling suka dia. Nggak banyak rimpel-rimpel, nggak ada bunga-bunga, ya kan? Ya sekali-sekali ada, itu it's okay, itu kan cuman ekstra gitu. Tapi ada satu ciri. Berapa banyak fashion designer? Banyak, kalau seluruh dunia kita ngomong ya ribuan. Sama kayak digital marketer lah ya kan, Bet ya? Tapi apa yang bisa kita tawarkan kepada orang lain yang membuat orang lain lebih menyukai kita daripada lain, padahal yang ini lebih jago loh daripada saya loh, ya kan? Nah, itu kayak gitu. Entah karena bonding emosi, itu kan juga bisa ya, Bet. Betul banget. Nah, itu karena kalau itu kan baliknya ke ini ya. Ke yang pertama tadi, personal branding. Trust. To be trust and like. Jadi, Ya, kadang-kadang kita nggak pinter-pinter amat, tapi orang suka sama kita. Terus dia percaya sama kita. Dia akan memberikan kita kesempatan. nah, Itu. disitulah akhirnya kita dapat order, kita dapat Iya, project, itulah baru. Tapi jangan partner. salah, ada lagi nanti next yang memang harus kita bereskan lagi. Ya. Tapi di awal untuk membuka-buka jalan, ya itu kita harus beresin dulu. Dan itu dalam perjalanan kita akan terus kayak dinamis lah ya, akan ada perubahan, berkembang. Learning by doing, kalau saya selalu gitu. Learning by doing. Ya, Koko gimana kok? Udah angkat tangan gitu, terus enak aja jempol-jempol aja. Nggak ada jempol. Ini jempol kalau naik ini buat dangdutan kok. Oke. Bagus. Ada yang komen? Bagus. Nambahin dong. Gimana kok? Bagus. Keren. Apa sih kok? Bagus, keren. Bajunya kuning, keren nih. Sama kayak belakangnya. Warnanya kuning. Yang di atas tulisannya. Hijau ini sebenarnya. Coba. Oh, hijau stabilo ya. Kita kan menyesuaikan sama ini tadi, Kena. apa namanya, presentasinya kan. Karena dia tuh yang bajunya kuning-kuning kan, kita menyesuaikan aja gitu. Ya kan, ada tadi kan. Berarti gue kurang sesuai dengan tema hari ini. Kalau wah kuning-kuning semua, ya udah dah kita kuning aja lah gitu kan. Jadi biar dikira sama gitu. Kalau aku mau tambahin satu hal. Stand out, being stand out itu penting tentu. Stand out itu kan supaya terlihat ya, kan maksudnya kan. Dikenali. Supaya gampang menonjol lah ya daripada orang lain. So, menonjol itu kan macam-macam ya, orang bisa seperti itu ya. Ada yang berbau negatif, ada yang berbau positif ya. Dan itu pun intinya satu hal sebenarnya. Stand out itu bukan berarti harus mengalahkan orang lain. Tidak
Bukan berarti kalau misalnya Clara nih misalnya jadi fashion designer gitu. Bukan berarti menjadi seorang fashion designer yang stand out artinya harus mengalahkan atau mematikan orang lain. Enggak, gitu loh. Dan Betul kok. itu sebenarnya hampir-hampir nggak pernah terjadi dan hanya ada di otak kalaupun ada yang merasa tersaingi gara-gara satu orang stand out dibandingkan orang yang lain. Nah, sebenarnya orang itu sudah punya mentalitas bukan hanya mentalitas scarcity ya. Scarcity itu ke apa? Lawannya abundance lah ya. Nah, itu scarcity. Bukan hanya mentalitas scarcity tapi juga sudah apa ya, kalah sebelum bertanding gitu loh artinya ya. Dia sudah merasa wah ini desainnya Clara begini nih kurang ajar nih gini apa segala macam gitu. Dia merasa tersaingi malah biasanya yang kayak gitu kan ada black campaign, melakukan black campaign. Ya. Kalau sudah mulai kayak gitu ya. Itu jangan pakai bajunya dari Clara di desain ini dia pakai itu loh. Kalau dia pakai nggak halal. kulit sapinya itu ya, itu kulit sapinya itu sudah di ini itu loh. Itu sapinya kasihan loh dikulitin hidup-hidup misalnya. Nah, kan misalnya gitu kan. Nah, itu jangan suka pakai baju-bajunya dia tuh. Itu sudah penuh dengan jampi-jampi apa misalnya kan. Itu kok I don't know lah ya, gitu loh. Bahkan yang bukan biasanya entah itu Indonesia atau luar negeri pun kalau tidak bisa diserang prestasinya maka dia akan menyerang orangnya. Betul. Ya? Jadi ini Clara jangan pakailah ini keren banget nih Clara ini desain ngomong yang aneh-aneh, yang jelek-jelek, yang ngejatuhin. Iya, menang di kontes apa gini kan gini. Jangan pakai desainnya. Kenapa dia? Dia itu simpenan ini nih, dia itu selingkuh sama Iya, nggak ada ini, hubungannya. gitu. Nggak ada hubungan sama sekali kan? Nggak ada hubungan sama sekali. Dan itu jeleknya manusia sebenarnya ya. Itu banyak banget di sekitar kita dan setiap hari kita akan melihat hal-hal seperti itu sebenarnya ya. So, cuekin aja. Kalau kita pada saat kita mendapatkan hal seperti itu, cara terbaik adalah kita Ignore. gubris. Karena itu bagi kita tidak pernah terjadi dalam dunia kita, itu dunianya mereka. Kita tidak perlu ditarik turun di level rendah seperti mereka. Gitu loh. Itu aja sih. Anjing menggonggong ya kok. Dan itu berbahagialah teman-teman kalau teman-teman sering mendapatkan hal-hal seperti itu karena secara tidak langsung Anda tuh diakui ya, teman-teman itu diakui di atas. Jadi ada orang yang ke-trigger merasa terancam. Iya, dan orang-orang itu merasa tidak mampu menyaingi Anda gitu loh. Makanya hal lain yang dia serang Kayak gitu loh. cara yang tidak baik. Pokoknya yang penting menang. Jadi hal yang lain yang dia serang bukannya prestasi Anda yang dia serang gitu loh. Bukannya ilmu Anda yang dia serang. Tapi hal-hal yang nggak jelas yang dia serang gitu loh. Ya. Itu yang bahaya ya kalau teman-teman ngikutin. So dulu zaman kuliah aku ada 2 buku yang benar-benar aku dari buku-buku yang lain ya. Kalau tentang hal seperti ini aku jadi teringat 2 buku yaitu satunya Differentiate or Die ya karangan Al Ries. Al Ries itu salah satu nabi marketing atau sales ya kayaknya Albert tahu deh ya Al Ries dan siapa Jack siapa kalau nggak salah lupa aku. Coba deh cari Differentiate or Die ya dari Al Ries dan Jack apa kalau kayak gitu atau siapa aku lupa. Al Riesnya yang aku kenal yang aku hafal. Lalu yang kedua adalah Blue Ocean Strategy sebenarnya ya. Yang aku selalu mungkin kalau teman-teman ya sering ngobrol-ngobrol ya dengan aku dari sudah bertahun-tahun mungkin ya selalu akan sering mendengar kata-kata Blue Ocean ini keluar dari ucapanku ya. Karena apa? Kita tidak perlu bersaing berdarah-darah ya. Yaitu yang itu di buku itu yang namanya Red Ocean ya. Red Ocean itu kan berdarah-darah. Bersaing itu berdarah-darah, apple to apple. Jadi nggak ada cara lain selain apa? Ujung-ujungnya apa? Kalau bersaingnya sama persis, nggak ada uniqueness yang tadi Clara bilang itu, nggak ada uniqueness. Ujung-ujungnya bersaingnya dengan harga. Nggak ada pilihan lain kan? Harga.
pada saat bersaing dengan harga, waduh, margin kita kepotong semua dong. Akhirnya lama-lama kita udahlah rugi pun nggak apa-apa gitu, asal kita tetap bisa survive. Bohong, bukan, salah itu. Bukan rugi pun asal bisa survive, bukan. Change your strategy kan gitu loh. Change your strategy, redefine your uniqueness harusnya, gitu loh. Nah itu yang kita selalu cari ya, dan kita selalu lakukan ya. Even di Sales Define pun, di Network Number One pun, ya, di Akademi HDTix pun ya, Human Definition Matrix ini pun kita selalu melakukan yang Blue Ocean Strategy ya sebenarnya ya teman-teman ya. Dan ya percaya atau tidak, itu pun pada saat kita sudah mencoba membuat Blue Ocean kita sendiri, itu pun masih banyak yang mengklaim ya kita mengancam keberadaan orang lain gitu kan. Nah, ya sudahlah. Nah, kita tutup kuping aja lah. Nggak perlu karena kita gini teman-teman. Kita itu sibuk memandang ke depan. Ya. Kita itu ibaratnya lagi naik mobil Paris Dakar ya. Lagi ikut rally ya, lomba rally Paris Dakar atau Paris apalah itu ya. Nah, sekarang sudah bukan Paris Dakar ya, Dakar Rally ya. Nah, kita tuh lagi konsentrasi pandangan kita ke depan supaya kita masih on track, tidak nabrak, dan secepat-cepatnya kita memacu mobil kita, benar nggak? Kita nggak akan melihat orang adanya kubangan lumpur di kanan kiri, di depan belakang atau segala macam, kita nggak akan melihat gitu ya. Kita ada kubangan lumpur, kita pasti hajar kan? Masa kita ngerem dulu, kita muter, nggak mungkin ya, mobil kita terjungkal pasti kan? Nah, kita hajar. Nah, perkara kita hajar lumpur itu dan ada orang lain yang sedang menonton kita dan itu terciprat, itu salah sendiri, bukan salah kita, benar nggak teman-teman? Umpamanya hanya begitu. So ya intinya satu, kalau memang nggak mau terciprat lajunya kencangnya mobil balap kita, ya udah nggak usah nonton, nggak usah komen, nggak usah apa-apa, karena apa? Cuma akan kena cipratan terus gitu loh. Intinya seperti itu sih. Aku selalu, kalau aku sendiri namanya berkompetisi ya, aku selalu begitu. Jadi aku tak peduli dengan yang seperti itu, nggak relevan ya bagiku, hal-hal yang seperti itu tidak relevan. Tuh. Making your own blue ocean terus, making your own blue ocean terus, making your own blue ocean terus. Oke, silakan. Mungkin itu cukup dulu. Ada beberapa sih, tapi nanti aku kepanjangan lagi ngomong. Silakan, Clara dan Albert. Ya, sebenarnya kalau saya sih ngerangkum itu simpel aja ya, kok ya. Maksudnya kan kita sore ini bincang-bincang santai ya. Ini kan ngingetin aja bahwa ya benar kayak Koko bilang, kadang-kadang kalau orang sudah tidak bisa bersaing secara apple to apple yang sehat, mereka akan cari cara yang tidak sehat. Itu sudah biasa. Ya, jadi awal-awal ya saya ngalamin gitu, tapi terus terang ya, saya dalam perjalanan saya jadi desainer aja udah mau 20 tahun ya. Saya banyak banget dapat klien entah dari mana saya nggak kenal. Saya juga bingung, dulu kan belum zaman sosmed seperti sekarang ya. Hanya dari referensi si A ke si B ke si C itulah. Kalau aku sih like, trust, and like itu penting. Saya lebih baik nggak tidur 2 hari. Orang nggak perlu tahu gue lagi cakar-cakaran sama pegawai gue, malam kagak tidur, belum sempat makan. Ya, yang penting lu taunya hari H lu punya baju siap, ya kan? Lu bisa tampil prima, orang bilang bagus. Kayaknya yang lain-lain itu ibarat kata, begitu dia merasa puas, happy gitu, itu kayak langsung terbayarkan segala hal. Tapi berjalannya bisnis nggak cuma itu yang kita butuhkan, strategi-strategi teknis yang memang harus mikirin profit dan sebagainya, itu akan yang mensupport kita untuk menjadi berkembang lebih besar. Nah, saya belajar dari pengalaman, dulu saya mulai dengan tanpa knowledge, dalam arti knowledge berbisnis. Ternyata punya skill doang, nggak tahu cara jualnya, nggak ngerti ngelihat potensinya dan bagaimana menjualnya, susah.
berat. Karena apa? Balik lagi, saingan tuh banyak. Yang punya skill yang sama, pasti ada. Dan ada generasi-generasi baru yang akan terus muncul dalam perjalanan waktu. Bagaimana saya mempertahankan itu? Saya bertahan di pasar yang sangat luas dan juga sangat kejam, ya kan? Tapi saya masih bisa hidup dan bisa kreatif, tetap bisa bekerja dengan lurus, ya, tanpa dalam tanda kutip mengorbankan pihak-pihak tertentu, misalnya. Karena banyak juga pengusaha atau orang memilih gini, nggak apa-apa lah gue teken pegawai gue bayar serendah-rendahnya, yang penting gue dapat profit gede. Itu nggak akan bisa panjang, dan pun di dalam pasti akan selalu ada masalah. Even kita yang sudah berbesar hati pun, bermurah hati pun, kadang-kadang juga itu kesulitan masih ada. Tapi ternyata konsisten tuh memang penting banget. Dan saya terus terang, tanpa pengetahuan bisnis, bukan dari keluarga pebisnis, saya benar-benar berjalan tuh learning by doing, jatuh bangun, cuman denger-denger, apalagi dulu nggak ada banyak sosmed, dan kecemplungnya pun nggak pakai mikir pertama, karena kuliahnya juga tidak sama gitu, jadi ya cuman dari awal-awal iseng-iseng karena kursus, terus ikut lomba nasional, lomba-lomba yang akhirnya masuk ini, masuk itu, finalis lah, menang lah, waduh, terus bingung. Dan dulu kan santai semua, musik dijalanin, itu juga menang, terus bingung di tengah jalan, mana yang masih saya jalanin ya. Sampai akhirnya gini, wah ya udah, kembali lagi kayak tadi saya bilang, saya udah mikir, saya nggak pernah tahu sebagai musisi seberapa berbakat saya. Tapi yang saya udah jelas bisa hitung, kalau saya bermain di bidang fashion, saya udah bisa ukur tuh, dapat berapa, harga berapa, minimal itu deh, paling simpel dasarnya. Akhirnya saya mengorbankan hobi saya yang satu lagi, yang sebenarnya mungkin juga punya masa depan yang lebih, yang mungkin bisa lebih baik atau enggak, saya juga nggak tahu ya. Akhirnya itu hanya saya jadikan sebuah hobi. Karena kan tadi kan juga ada tuh dibilangkan prioritas ya. Tetap aja kita harus milih one day, kita nggak bisa expert di semua bidang. Ya, dulu bahkan dalam perjalanan semua orang suka bilang sama saya, apa sih yang kagak bisa? Kayaknya lu ini bisa, itu bisa, ini bisa. Ya terus saya juga bingung, terus habis itu saya, Pak, yang mau saya dalemin yang mana ya? Itu akan jadi masalah. Dan sebenarnya akhirnya saya sekarang ngelihat apa? Untuk generasi anak-anak sekarang. Nah, ini menjadi tantangan juga, pengalaman sebagai orang tua di zaman yang berbeda. Itu membuat kita juga bukan hanya harus struggling di dunia kita kerja, tapi kita juga harus mikirin nih, karena dengan dasar yang nggak jelas kayak dulu saya nggak ada pengarahan, itu harus gimana. Kan nggak semua anak punya kemampuan berpikir secara mandiri, wah saya mau gini, saya udah punya visual, saya mau gini. Kan nggak semua orang punya kemampuan itu. Akhirnya kita harus belajar tuh juga, gimana nih kalau saya punya anak nih, saya harus juga mengarahkan, karena saya tahu tuh dia akan menemukan kesulitan itu juga suatu saat, pilihan yang membingungkan atau apa. Nah, sebenarnya kan kalau kita mau ngomong ya, dari waktu ke waktu segala bidang ini akan menjadi saling keterkaitan. Ya kan, kayak tadilah kolaborasi, kayak Ko Mike bilang, ya kita punya skill bisa mirip-mirip. Apa yang membedakan kita sama orang lain ya? Salah satunya mungkin kekuatan kita ada di kolaborasi. Adalah orang yang bisa berkolaborasi, jadi apa? Bisa naik bersama-sama. Berbagi, ibarat kata tahta lah ya, berbagi tahta bersama. Loh, menang bersama kan gak ada salahnya. Win-win solution. Toh saya dapat, dia dapat. Bagus nggak? Saya juga bisa berbagi knowledge saya, membantu dia, knowledge dia melengkapi saya. Ya kan kok? Yang kadang-kadang orang malah takut bersaing. Itu salah. Dari itu dia kita bisa saling gandengan untuk bisa mencapai yang lebih besar. Ya kan kok? Albert, nambahin dong. Udah bagus. Di Koko jempol-jempol aja. Keren banget. Udah boleh sering-sering tuh. Dikasih tugas saja sih Koko. seminggu sekali, lalu 2 kali, lalu 3 kali. Enak aja. Nah ini sebenarnya ya, kalau buat saya godaan. Yang membuat saya terdistraksi dari tujuan saya, goal saya. Kalau sampai setiap hari. Itu namanya latihan untuk naik level. Jadi bisa dipersiapkan dulu 1 jam sehari, 1 jam dalam 1 minggu bisa mempersiapkan sekaligus 3 sesi. Dah, Astagfirullah.
Iya nih, Pak Handoyo mana nih suaranya nih? Biasa ada kepalanya, mukanya goyang-goyang, kagak ada kemana nih. Nah, lagi duduk di kursi direktur Pak Lagi Handoyo. pindah lagi ya? Pandonya. Kursinya itu beneran atau enggak? Nah, keren kan? Aku udah pernah komen tuh Komai. Tuh, ganti tuh. Iya. Kursinya ganti. Keren kan? Mantap. Wah, keren deh. Waduh, kayaknya nikmat banget tuh makanannya. Cici Clara mau ngomong dong. Oh, silakan Pak Herman. Habis tadi mukanya nggak kelihatan. Nah, sekarang kan kelihatan mic-nya tuh. Lagi Yang gede. nulis. Yang gede. Tes cek Hona. Udah merdu, udah merdu. Tadi anak saya lagi itu syuting. Iya, lagi syuting. Oh, Videonya. alah. Lagi bikin itu promo buat makanannya. Oh, mantep dong yang pakai kamera itu ya. Pakai handphone. Bapaknya minggir dulu lah, ngalah. Iya, jadi minggat. Dari di Kamera kursi itu. direktur pindah ke kafe dia. Oh iya, kursinya ganti. Pandoyo katanya pakai kamera profesional yang waktu itu. Kemarin aku ke tempat Pak Peter aja, Pak Peter udah punya mic gede tuh. Aku gini, waduh, ada lagi nih satu Pak Herman. Iya pada nih, siap, tuh kan. udah pada siap studionya udah. Saya beli sebelum zaman Masehi. Ntar bisa akapelaan tuh. Kalian Pak Herman bikin podcast Pak Herman kalau gitu. Iya. Udah lengkap begitu. Podcast. Ke podcast Pak, Iya bener. kan? Udah Oke, cocok dah. saya mau ngomong satu pujian nih, komplimen nih buat Jadi, Cici Clara dan Bro Albert. Saya belajar. Wah, mantap. Jadi ini bisa sebetulnya aja Pak Herman. swear tak. Kita belajar dari Suherman yang Ya. selalu sharing tentang aura. Iya, karena banyak orang yang bikin personal branding kan banyak teknik. Jadi ini yang simple, memang ya nanti mungkin tambahan lagi ya. Ini kan belum semuanya kalau saya lihat. Mudah-mudahan bisa ikut lah. Saya juga bisa ikut karena sesuai dengan kondisi dan waktu. Yang kedua, yang berhubungan dengan standing out, ya jujur aja saya juga pernah ngalamin tuh yang dibilang sama Komite tuh kadang-kadang ketika saya nge-MC dulu juga saya profesional MC tapi autodidak ya, otomotif jadinya belajar sendiri. Ya zaman dulu nggak ada lah, kalaupun ada yang mahal banget kali ya waktu itu ya. Jadi saya juga belajar terus sampai dengan hari ini. Nah saya pernah dikritiknya ya nggak enak sih lewat beberapa orang yang ketua lah. Ternyata ujung-ujungnya ya yang Komite bilang barangkali ya memang dia pengen naik gitu loh. Saya sih waktu itu nggak emosi ya, dikritik, oh MC-nya udah gaya pasar, MC-nya ya udahlah, saya merem aja lah, emang mungkin gaya saya kan namanya sedapatnya ya begitu dulu gitu loh. Kita kan alami, ya ternyata dia memang suatu hari dia naik, ya sadar untung gua nggak emosi ya, coba kalau emosi gitu loh kan jadi konyol gitu ya kan, ya itu barangkali di sini buat teman-teman yang mendengar ini adalah pembelajaran karena kapasitas kita sebetulnya sudah oke, tapi orang nggak berani muji, akhirnya dia ngeritik. Yang di Komite bilang sebenarnya dia kapasitas dia mungkin belum nyampe ke kita. Itu betul banget ya Komite ya. Jadi ada orang yang sering kritik kita sebetulnya entah itu hater, entah itu pemerhati, entah memang dia kritikus. Jadi natos gitu ya. Not action, talk only, sayang gitu ya, gitu aja seperti itu. Nah yang ketiga, saya sebenarnya biasa nyatet aja ya, itu saya lihat kok memang ini sebetulnya aura yang dibilang, aura lagi, apa yang saya lakukan dengan personal branding itu ada pada saat saya lakukan profiling untuk di aura. Karena ini mirip banget, jadi saya suka di antara aura adalah karakter, kemudian temperamen dan personality dengan SWOT-nya itu ada nanti di ujung-ujung adalah personal branding. Cuma ya hari ini dengan masukan dari Cici Clara dan Koko Albert, saya bisa tahu. Kan dulu kan cuma sepotong-sepotong, kalaupun enggak memang waktunya. Tapi dari sini saya bisa tambahkan lagi.
selain mentality udah, kemudian ada capacity, ada lagi nanti juga yang tadi apa namanya itu apa ya, yang kita bilang priority. Ya kan lu mau duluan mana? Kadang-kadang saya ketemu orang yang multitasking. Yang dibilang dulu Multi talent. ya sebulan yang lalu itu adalah multi talented. Ya, jadi talanannya banyak. Talanan buat motong daging, buat motong kue, buat motong. Karena dia bingung sendiri gitu loh. Ya, saya bilang cuma personal branding ya kembali lagi ke laptop. Kalau nggak bicara ke laptop, dia laptopnya terlalu banyak. Saya bilangin ya shutdown-nya 1/2 laptop Anda gitu. Karena saya itu aja lah. Ujian buat Anda berapa 86. Iya. Thank you Pak Herman. Oke. Thank you Pak Ya, Herman. ini salah satu ini juga ya. Buat saya tuh banyak teman-teman di komunitas Sage Define terutama ya menginspirasi banget menurut saya. Dan setiap orang tuh kalau saya lihat membawa pengajarannya tersendiri buat orang lain. Tinggal kita mau ambil atau enggak itu kan kembali ke kita. Jadi apapun ilmu yang kita ketemu ya dulu saya orang yang cukup kaku dalam hal mendengarkan sesuatu gitu loh. Sebelum saya ketemu Sage Define bahkan ya, padahal saya di sini juga baru setahunan ya kan. Jadi agak susah gitu untuk ngomong sama saya, ngerubah pola pikir saya tuh bukan agak susah lagi, susah banget gitu ya. Sampai mungkin itulah yang kita bisa bilang turning point lah. Kita harus punya kesadaran bahwa tidak bisa kita menjadi yang paling-paling. Karena akan selalu ada seseorang lain yang akan upgrade bisa melebihi kita. Satu-satunya cara supaya tempat kita secure adalah tetap mengisi kepala kita, mengisi kualitas kita. Seperti kayak Pak Herman tadi bilang, memang betul ada yang harus di shutdown. Jadi kayak dulu saya harus melupakan itu. Mungkin one day saya balik ke musik, yes. Tapi bukan sekarang. Mungkin nanti kalau udah pensiun, saya pikir buat happy boleh juga nih gitu kan. Atau buat cuman iseng-iseng main di kafe gitu ya. Bukan buat cari duit, bukan buat cari karir gitu buat saya. Nah, dalam perjalanan waktu ya saya ketemu banyak di sini master yang lain gitu, guru-guru atau praktisi atau orang-orang yang senior. Itu banyak banget membagikan hal-hal yang sangat bermanfaat ya buat kita ya Bet ya. Kadang-kadang ngasih tips, support yang luar biasa dan kita tuh terus terang kita merasa sangat itu menjadi satu motivasi juga buat kita untuk selalu nyiapin materi semaksimal mungkin. Kan awal juga waktu kita mau mencoba menghidupkan kembali network number one ini, ya ibaratnya udah mati suri, berat ya Bet ya. Betul banget. Ya itu kayak kita nol lagi gitu ya. Tapi saya juga tahu Komeng juga udah fokus di Sage Define itu udah luar biasa dan kerepotan banget. Saya pikir Albert juga kalau sendirian juga dia ribet banget gitu. Kita juga ada hal lain yang bersama yang kita lakukan. Akhirnya aku bilang ya udahlah, ini toh kita bisa jalanin sejalan apa yang bisa kita saling support. Dan saya thank you banget banyak di sini para senior yang selalu berusaha untuk online datang kita nonton kita walaupun kadang-kadang kita juga ngomong yang nggak jelas gitu ya, berarti ya membosankan mungkin. Terutama kayak Pak Handoyo, Pak Herman, Pak Peter gitu yang always berusaha stay tune gitu loh. Itu kita sangat appreciate. Itu adalah bentuk support yang salah satu itulah manfaatnya berkomunitas ya Komik ya. Yang di awal kita membangun pasti kita nggak akan lihat. Bonding belum terjadi. Pada saat kita satu sama lain bersama dalam satu waktu masa tertentu, kita akan melihat satu keterikatan. Makanya kita bisa punya kelas astrologi yang wah jam 12 masih pada melek malah tambah rame sampai Komik udah aduh ini pusing nih kapan nih anak-anak mau tutup channelnya. Tapi itu sebenarnya kalau buat saya ngelihat itu adalah salah satu kesuksesannya Komik ya. Menyatukan begitu banyak orang dari berbagai bidang. Dan buat saya mau belajar untuk hal itu. Ya bukan menyaingin atau apa enggak, saya belajar dengan berjalannya waktu. Kenapa enggak kita gini, daripada orang lain kita ajak musuhan, kenapa enggak digandeng? Kita kan bisa saling belajar. Kita nambah knowledge, dia nambah knowledge, kita bisa tukeran ya. Itulah fungsinya kolaborasi ya, Bet ya? Betul banget. Nah, aku sering banget nih gerecokin Albert cuman hanya pertanyaan-pertanyaan konyol dalam hal digital yang kayak, Albert,
please bet, gue kan gaptek banget bet. Gitu. Jadi saya sangat terbantu gitu. Dan saya cuma berpikir gini, oke lah, Albert udah banyak bantu saya, support saya, apa yang bisa saya support balik. Kalau semua orang bisa berpikiran begitu, ya alangkah menyenangkannya ya, komunitas kita akan gede banget ya, Koy Mike ya. Ya, dan kadang-kadang di awal mungkin kita semua nggak ada yang bisa lihat, wih, kira-kira gue bakal dapat apa ya dari dia. Nggak kepikir sih gitu loh. Cuman kalau kita bisa bareng-bareng bersama, belajar bersama dan itu enjoy, itu juga udah satu nilai plus loh. Karena nggak banyak kelas yang kita bisa stay di kelas yang sama dengan orang-orang yang sama bertahun-tahun dengan background berbeda, usia kita juga berbeda loh. Kita punya gradasi usia itu cukup luar biasa ya, Ko Mike ya. Ya, aku paling muda. Apa? Aku paling muda. Banget di zamannya. Ya, di 19. zamannya Ko Mike ya. 19. Di zamannya. 19 lewat. Di dimensinya Ko Mike. Nah, sekarang juga Ko Mike udah mulai akan melahirkan banyak komunitas baru, komunitas tetangga yang juga dibangun, itu perkembangannya juga luar biasa. Dan kita saling belajar dari komunitas yang berbeda-beda ini, ya kan ternyata banyak hal kita bisa saling bertukar. Saling bertukar, saling memperkaya, ya kan, saling kontribusi, saling kolaborasi. Nah, sampai akhirnya setiap orang akan menemukan jati dirinya, mana yang paling pas sama gua. Dan itu pasti perlu waktu. Ya, makanya saya ibaratnya apa ya, segala usaha dan pengorbanan itu tidak akan terhianati. Hasil itu pasti walaupun tidak banyak hal yang tidak instan ya, Ko Mike ya. Nah, sama seperti kita membangun bisnis ya, branding ini penting. Karena semua kita lihat deh, pimpinan-pimpinan perusahaan yang menjadi legendaris, yang disorot itu bukan perusahaannya, tapi siapa orang di balik itu. Yang membuat itu sukses, yang mempunyai ide pertama kali, konsisten, nah biografinya bisa diangkat, diterbitkan, dan menginspirasi banyak orang. Itu, karena kan kalau pada saat usia-usia kita udah mulai bertambah, orang akan sampai pada pemikiran bahwa apa kontribusi saya ke orang lain. Seperti yang Albert pernah sharing ya, ikigai dan sebagainya ya kan. Kontribusi terhadap society ya, masyarakat di sekitar kita gitu loh. Ya mungkin kesannya kalau masih muda kayak gini, wah idealis banget lu, gaya lu kayak superhero gitu ya. Ya dulu juga saya gini, kayak mau ngomong gitu kayak malu gitu kan, malu sama umur, gila. Mau mikir kayak gitu buat diri sendiri aja berdiri udah masih susah ya kan. Nah, tapi dengan berjalannya waktu ternyata itu sejalan. Emang udah harus dibangun. Nah branding ini dibangun nggak bisa 1-2 bulan ya, Ko Mike ya, Albert ya. Ya, betul. Semua butuh waktu dan kita pun akan mencari. Akan ada penambahan, pengurangan, penambahan. Albert lagi komat kamit apa tuh? Kayak Albert sore ini banyak baca mantra dia, Ko Mike. Mantra motivasi kayak Ko Mike. Apapun yang kita mulai selalu siapkan minimal 3 tahun ke depan. Ya. Karena 1 tahun pertama itu adalah adaptasi sebenarnya, coba-coba semua. Ya. Tahun kedua itu mulai ngefilter sebenarnya, dan restrukturisasi. Tahun ketiga itu penentuan dengan titik fokus, pengembangan dan segala macam. Nah itu do or die gitu ya. Do or die, bener-bener kok. Iya. Bagiku kayak gitu siklusnya. Mungkin kalau tahunnya nggak harus persis sampai 3 tahun ya, mungkin 2 tahun sekian atau mungkin malah 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun tergantung industri tergantung bisnisnya juga, tergantung jenis industri juga kan. Ya. Tapi kira-kira 3 tahap itu sih pasti ya, 3 tahap itu pasti harus dilalui gitu loh. Nah ini pun mungkin kalau teman-teman melihat ya, dari perkembangannya kita pertama segala macam ya sampai sekarang ini intinya kita sekarang ini sebenarnya sedang masuk ke tahap kedua sebenarnya. Kita sudah restrukturisasi. Ya kita sedang kalau Albert itu di DM itu tahap pertama itu kita lagi ngumpulin data sebenarnya ya, raw data, raw banget lah kayak gitu loh. Nah jadi ini tahap kita tuh sudah mulai masuk sambil kita tetap menjalankan stage pertamanya, tapi kita sudah masuk stage kedua sebenarnya. Nah,
Nah, di sini ini perlu di sinilah makanya nanti ada pengkotak-kotakan sebenarnya ya, pengkotak-kotakan. Nah, ini aja kan sebenarnya sudah dikotak-kotakin kan, sales define sama network number one sudah mulai dipisahkan gitu loh. Nanti ada beberapa lagi yang kita mulai pisah. Nah, karena dengan ya supaya mengapa dipisah? Supaya lebih fokus sebenarnya gitu loh. Iya, Kalau enggak kita nanti ngegarap semuanya bareng-bareng ya itu malah nggak nggak bisa jelas. juga. Malah nggak Bias jelas. nggak jelas tujuannya, terus yang masuk juga bingung ini Ya. komoditas apa sebenarnya. Dan paling parah adalah tidak ada satu orang pun nanti yang bisa bertanggung jawab terhadap satu hal gitu loh. Karena semuanya diamprokin bareng-bareng gitu kan. Nah, itu kan bahaya sebenarnya. Itu mulai bahaya nanti. Nanti lepas-lepasan tangan gitu loh. Iya. Yang pasti ya tertuju Ya, tahu kan, ya. Mike yang Ya. pasti harus saling bertanggung jawab. Karena sudah overload gitu kan biasanya. Iya. Itu biasanya bahaya. Jadi memang harus dan itu juga menyesuaikan sebenarnya kalau menurut Albert dan Clara kemarin itu ikigai kita lah. Ikigai kita nanti lebih cocok kemana, ininya kemana, segala macam gitu kan. Nggak perlu satu orang harus bareng-bareng semua di satu tempat gitu loh, dipaksain gitu. Tapi, nah ini hebatnya ini. Tapi karena kita mulainya dari sebuah visi dan misi yang sama, mirip-mirip ya, ujung-ujungnya kita semua kan close loop ya. Ya kan, close loop itu satu lingkaran penuh kan gitu loh. Puzzle-puzzle-nya itu nyambung semua gitu loh. Bukan berdiri sendiri-sendiri. Kalau berdiri sendiri-sendiri mah mati hidup sendiri-sendiri dong. Enggak gitu loh. Kita bisa crossing. Nah, orang juga bingung mungkin ya di tengah saya sibuk setiap hari di sales define segala macam. Ini contoh-contoh aja di depan mata nih. Ini teman-teman kan sudah gabung semua kan rata-rata ya. Kita waktu itu sibuk-sibuk setiap hari di sales define gini-gini. Masih sempet-sempetnya bikin satu lagi gitu ya. Itu like Indonesia gitu ya. Loh, apa orang nanti banyak loh yang ngomong sama saya. Apa nggak pecah fokus katanya ya? Apa nggak keteteran segala macam. Nah, bukan. Yang kita lihat bukan itu sebenarnya. Yang kita lihat adalah dari sisi lain, ya. Yaitu kalau Albert bilang itu A/B test sebenarnya. Ya. Ya. Itu A/B test. Karena ada yang kita nggak bisa ngetes segalanya di 1A gitu loh. Karena seperti kalau Albert selalu ngomong juga, campaign itu nggak mungkin untuk segala umur. Betul. Segala umur, Banget. segala demografi gitu kan, cuman mati-matian cuman satu gitu kan. Ya nggak bisa lah. Ujung-ujungnya efektivitasnya pasti jadi turun banget kan, Bet gitu ya. Jadi nggak bagus. Makanya harus campaign digital itu aja harus dipisah berdasarkan demografi, berdasarkan minat, berdasarkan targeting, berdasarkan apa. Dan itu pun ada ABC test sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya kita juga terapkan teori yang sama gitu loh. Kan simpel ya sebenarnya. Kalau kita sudah memahami core-nya, mengapa harus melakukan itu, maka kita bisa menerapkan di hampir segala macam mindset kita, apapun aktivitas kita gitu loh. Bukan hanya terpaku pada saat bikin campaign Instagram atau Facebook. Enggak gitu loh. Teori yang sama tuh applicable kemanapun. Nah ini juga, ini kita mulai bikin seperti ini dan ya tunggu teman-teman ya 1-2 bulan ke depan ini ada beberapa teman yang sudah tahu bocorannya ya. Nanti kita akan menjelang 2021 ini. Membelah diri ya kok. 2021 ini menggurita. Ya, jadi konglomerasi yang menggurita. Nah, itu aku senang tuh. Konglomerasi yang menggurita ya. Coba dicatat kata-katanya ya. Tuh Komik mau bikin quote baru tuh, lu kan paling jago tuh bikin quote. Ya, yang quote yang melo-melo gitu. Yang melon-melon. Konglomerasi. Iya, kita tadi kan kita ngomong juga tentang persaingan tidak sehat ya. Baru aja dapat WA. Udah mulai orang menjelek-jelekan produk gitu, salah satu produk yang lagi kita lakukan gitu ya. Itu kayak ya sebenarnya sekarang gini, ya nggak usah terpengaruh sih. Sepanjang kayak tadi aku ada bilang kan, kita yakin knowledge-nya, kita tahu dasarnya, kita kuat itunya. Orang mau ngomong apa ya terserah aja, karena nanti waktu pun yang akan bicara ya kan.
nanti waktu yang akan membuktikan gitu loh. Mana yang rontok ibaratnya. Ya sama dengan kita, makanya kan mentality itu kan penting ya. Terus juga tadi stability mood ya kan. Ya kalau dikit-dikit emosi, dikit-dikit ngambek, ngamuk, baper, waduh, pusing deh. Punya bisnis, kalaupun berpartner pingsan, partnernya bisa kena heart attack bentar-bentar dibaperin ya. Kalau mau nyambungin ya, ini mungkin nanti Clara atau sama Albert bisa menaikkan ulang ya materinya mungkin ya, nyambungin misalnya. Itu kan terhadap diri kita sendiri. Diri kita sendiri menghadapi black campaign, kita cuekin aja karena kita yang ini. Tetapi nih, nah kayak Clara sama Albert nih misalnya, bagaimana menjelaskan black campaign kepada orang lain. Nah, itu yang agak repot, itu jebakan, itu penuh jebakan. Gitu loh. Betul kok. Kalau kita sendiri kita aman. Oke. Kalau menjelaskannya kepada orang lain, kita bisa kejebak. Nah, paling gampang adalah pertama, makanya ujung-ujungnya satu sebenarnya. Yang makanya ini ikuti lagi ya, putar ulang sesi-sesinya Albert dan Clara di minggu-minggu lalu ya tentang ini kita membangun jaringan ya, bagaimana berhubungan dengan orang lain dan sebagainya ya, itu people skill lah ya. Kalau aku bilang itu people skill, semuanya itu tentang people skill. Saat misalnya Albert sama Clara atau Pak Handoyo, Bro Indra, Master Herman atau siapapun di sini punya hubungan yang dekat dengan aku lebih gampang menjelaskannya. Benar nggak? Orang akan tanya, orang pasti tanya, tetapi pada saat aku ngomong, orang langsung tidak berdebat dengan aku, benar nggak? Karena dia punya trust denganku. Tapi kalau hubungan kita dengan orang lain itu belum punya trust, kalau di 7 Habits of Highly Effective People itu istilahnya rekening bank emosinya tuh belum banyak gitu ya, belum tinggi gitu ya, atau malah negatif malah. Rekening bank emosinya kalau sudah negatif lebih susah gitu loh. Nah, itu kita susah menjelaskan kepada orang lain. Enggak, itu ngawur tuh, itu nipu, ada orang yang kayak gini, masa sih gini, buktinya mana gitu. Nah, repot kan? Gitu loh. Saling membuktikan, yang sana ada bukti, kita ada bukti. Jadi ribut-ribut, malah tidak bagus. Enggak, gitu loh. Itu yang seharusnya jebakan yang harus kita hindari. Jadi gimana untuk menjelaskannya? Nah, untuk menjelaskannya gampang, ngomong aja. Dalam beberapa patah kata dan kalimat, kasih rilis udah selesai gitu loh. Kalau temenmu, orang lain itu atau klienmu atau siapamu itu mendebat kamu dengan banyak ini sanggahan gini-gini dan cenderung lebih percaya sama black campaign itu, intinya satu apa? Itu warning. PR-mu belum selesai, titik. PR-mu belum selesai dengan orang itu. Itu makanya bagian trust seperti itu gitu loh. Bagian trustnya belum beres. Ya, jadi konsentrasinya bukan untuk menjelaskan itu, tetapi bagaimana meningkatkan hubunganmu, kualitas hubungan dengan orang itu. Nah, ini kan kadang ini suka salah nih gitu loh. Orang yang tidak terbiasa dengan networking itu suka salah refleksnya gitu loh. Refleksnya itu selalu menjelaskan, bukan. Itu sebuah tanda sebenarnya, itu sebuah sinyal bahwa trust kita dengan orang itu masih low. So perlu nggak ditingkatkan? Nah, itu tergantung Anda sendiri sebenarnya kan. Mau nggak meningkatkan kualitas hubungan dengan orang itu kan gitu loh. Kalau nggak ya udah gitu loh. Anda sebagai leader misalnya di MLM atau sebelah ya kalau mau ninggalin orang itu ya sudah selesai gitu. Mau pindah fokus ke orang lain ya silahkan gitu loh. Itu juga pilihanmu kan gitu loh. Ya, itu kan balik ke kebijakan kita juga ya kok, dan lihat situasi ya, karena memang ada orang yang memang melakukan hal itu mendebat bukan cari solusi, bukan bertanya tentang kebenaran, tapi hanya untuk menjatuhkan mental kita atau menjatuhkan kita dan menyalahkan kita atas kegagalan dia. Ya. Pada saat kita itu terjebak itu energi kita drain banget itu. Wah iya banget, dan itu waktu kita nggak perlu jelasin, Bo. Saya nggak ya. Kalau misalnya ada sampai beberapa orang mempertanyakan kredibilitas kita, itu kembali lagi kata Komek, itu PR, betul. Kalau saya selalu akan diem dulu, saya mikir, oke, gue bisa ignore. Tapi kalau sudah sampai mempengaruhi lebih dari 1-2 orang, saya udah harus mikir, apa yang salah dengan saya? Apa yang saya harus beresin? Dari mana saya harus memulai?
orangnya, atau saya ngerubah cara saya, atau lewat apa? Cari solusinya. Memang saya harus diamkan dulu beberapa saat, karena kadang-kadang orang yang lagi emosi kan harus tunggu cooling down ya. Kita nggak bisa hajar, ya walaupun kita benar ya dia akan secara gengsi, gua nggak bisa terima lu benar gitu kan. Nah itu ya memang betul people skill. Jadi dalam arti kita learning by doing, dan menurut saya akhirnya enjoy aja. Ya itu bagian dari resiko bisnis yang kita lakukan. Jadi pada saat kita kayak networking, nggak usah networking deh kok jauh-jauh. Berpartner lebih dari 2 orang aja. Keributan akan ada terjadi, nggak mungkin nggak. Emangnya saya sama Albert nggak sering berdebat ya, Bet ya? Berdebat, tapi maksudnya kita debatnya kan gini, konteksnya apa? Kita kan cari solusi. Sampai akhirnya kita terus sama memikir, ya yang bener dia apa gue ya? Terus mana yang lebih baik? Bukan cuman bener siapa yang salah, siapa yang bener, tapi apa manfaat buat kita berdua? Terus kalau kita ribut nggak ada solusi, terus kita cuma sebel-sebelan, terus gunanya apa? What for gitu loh. Sediain koin aja, sediain koin. Iya, betul. Sediain koin Itu juga lempar ke atas. ya benar kok. Atau kita lakukan dengan icing ya. Langsung dukun bertindak. Ya, jadi kalau saya bilang apalagi banyak orang. Makanya memang buat saya pun itu tantangan. Kalau saya anggap itu challenge, ya udah. Kan saya suka juga bilang sama Albert gini, nggak segala hal itu kita bisa lihat dari uang. Betul, kita dapat fast money, kita dapat uang. Tapi di balik itu sebenarnya satu, kita bertumbuh. Lewat satu bisnis, apalagi yang berurusan dengan networking, lu mau cepet dapat people skill tadi, lu cemplung deh diri lu di situ. Lu akan mengalami segala penderitaannya ya kau Mike sebagai leader. Tapi lu akan bertumbuh. Kalau lu bisa ngelewatin, bisa mengikuti perkembangan dan bisa menyesuaikan diri, adapt lah ya. Begitu itu misalnya engkau akan berpindah menjadi satu bisnis yang lain, mentalmu akan terbentuk. People skillmu akan terbentuk. Jadi kayak feelingmu akan lebih jalan, ya itu udah akhirnya ya kayak kalau kita lihat komik deh, kok dia bisa tahu ya nih orang punya modus apa kagak, gimana caranya ya pas awal-awal gitu. Itu kan semua by intuisi yang terasah oleh pengalaman. Jam terbang lah kembali lagi. Makanya kita lihat kalau yang senior-senior atau udah master-master ya, ih gila ya dia cepet banget ya bisa tahu ya, dia bisa tahu ini bisa. Tapi kita jangan lihat sekarang ya dong, udah jadi ya kan, kita lihat perjalanannya, apa yang dia lakukan sih? Kenapa dia bisa sampai di tahap itu gitu kan? Nah itu ya menurut saya tetap ibaratnya umur itu ada pengaruh sih. Tapi memang tidak menjamin satu kedewasaan, ya kan kok? Aku masih muda. Tapi, Aku masih ya kayak 16. saya lah. Koko paling muda, saya lebih muda dari yang paling muda. Makasih kok. Terus kalau gue gimana? Albert tinggal gini. Aduh. Apa Bet? Kalau gue apa dong kalian paling muda? Gue apa dong? Kamu Ya janin. lu paling tua nggak apa-apa lah, kita kasih. Sama pupuk Albert bawang. janin. Janin yang bisa main komputer. Ya itulah makanya. Saya selalu semangat kok kalau ngomong kayak gini, karena kadang-kadang saya gemes sama orang-orang yang kayak, tapi saya ngerasa kok saya ngerti karena saya pernah ada di situasi-situasi tersebut dan membuat gini, come on, lu nggak berubah ya, lu yang bodoh loh. Lu yang akan mati pelan-pelan. Dan itu sayang gitu, padahal mungkin punya skill yang bagus, punya opportunity yang baik gitu. Bukalah hati dan pikiranmu, biarkan Sage Divine mendekat dan memasuki kehidupanmu. Joinlah kepada akademi kita. Ya Bet ya. Ya, betul. Go Diamond. Go Go at the top. Oke, thank you semua teman-teman, sore ini waktunya sharing. Thank you Komai. Hari ini berkomentar agak banyak. Aku Pak sering Handoyo, lo komentar. mumpung ada nongol, Pak Handoyo mau nambahin nggak? Nggak ada, ngikutin, dengerin dulu aja. Oh iya, dan lagi syuting belum selesai ya? Iya, Syuting apa tuh? Syuting apa? makanan. Oh, I see. Anaknya. Kalau nggak nanti I see. Ntar malam kelas akademi ya. Diusir. Oh ya, 745 ya? Ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau kasih komentar atau masukan? Silakan sebelum kita tutup sore ini. Gue kebiasaan jadi host, ngawasin Albert. Yang buka tadi Albert terus tutup sendiri. Gue Nggak apa-apa. kayaknya nggak mau, gue hari ini maunya ditutupin, Cie. Ada yang mau nambahin lagi?
Master Herman? Loh. Unmute, belum di unmute. Hmm. Itu padahal udah gede gitu, mic-nya belum kedengeran. Unmute dulu Pak Herman. Belum. Belum di unmute. Pak Herman lagi di dimensi lain kayaknya kok. Pak Herman. Ya, lagi channeling nih. Nah makanya salah channel dia. Ya, Yang di unmute di channel lain nih. Bahasanya sakti-sakti gitu. Aduh. Wah, bahasa berusaha ilmu. Wah, gitu. Jadi kayaknya sih udah more than enough ya, lebih dari cukup dah. Udah perfecto. Thank you ya Pak Herman yang sering Ya, nongol. support lah kita sebisanya lah. Thank you. Ya, mantap lah udah. Siapa dulu dong guru kita? Guru kita Bapak Kartini. Pak Kartono. Komik Bapak Ibu Bapak kita Kartini ya. Pak Kartono dia. Oke Albert, ada yang mau ditambahin jadi kita tutup aja sore ini. Udah ada, sudah cukup. Thank you Cici Ya, Clara. guru pada kelaparan. Malam kan kita sudah mau ada kelas lagi kan jam berapa? 7.45 ya? Yuk. 7.45 bener ya? Tuh bayangin, apa nggak semangat belajar banget coba ya. Dari Hari satu Sabtu kelas loh ke ya. kelas lain ya. Hari Pokoknya Sabtu loh kalau padahal. kita weekend itu kita full schedule nggak bisa yang Iya. namanya keluar, mau pacaran, mau apa nggak bisa ya Bet ya. Nongol di depan Zoom pokoknya. 745 nanti Albert Lutano akan membahas tentang Joe Biden. Abung, Apaan Albert kok? Enggak, aku Human Galata Design tuh. Joe Biden. ntar aja kok itu. Jangan, ntar aku siapin dulu lah itu khusus. Tapi boleh sih, tapi minggu depan aja itu. Boleh juga sih itu. Ya. Kelas 2 itu. Bet, Eh, tuh busanya hilang loh, jatuh ya. lihat aja loh. Ya ini ya. Gila sih. Jangan Ini Pak Ando ya kontraktor. nih emang. Luar biasa. Mata Litil. elang loh. Pemerhati. Cek. Untung Albert ngomongnya muncrat-muncrat nggak kelihatan sama Pak Ando. Jangan membuka aib Bisa dong di sini. repot. Itu kelihatan di itunya kameranya kelihatan. Kameranya Ada kotor. titik-titik air. Bercak-bercak. Bercak-bercak nyemprot. Tutup nih. Baper nih, baper. Dah, tutup. Oke teman-teman, thank you so much hari ini Thank Cici Clara untuk Thank you, pencerahannya, untuk penjelasannya sharingnya luar biasa hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di kelas kita Network Number 1 hari Selasa ya. Hari Selasa kita akan membahas lebih detail lagi tentang detail-detail tentang istilah di dalam dunia digital ya. Jadi pastikan hari Selasa ya teman-teman, kita akan ketemu lagi di channel yang sama di jam yang sama. Oke, thank you teman-teman yang sudah hadir. Thank you, Albert. Thank you, Thank Pak. Terima kasih. Terima kasih Cikara. Pak Irman, Pak Bye, Pak Bro, Herman. Thank you. Bro, Indra, Iya, Pak Peter, dan yang lain-lainnya. Thank you so much sudah hadir Iya, semua. sampai ketemu Oke, Mas Teo, kita Pak ketemu nanti malam Handoyo. ya. Thank you. Ya, Bro Indra.